Setidaknya 14 orang tewas dan 750 lainnya mengalami luka-luka akibat ledakan dahsyat yang mengguncang pelabuhan Shahid Raja E, salah satu pelabuhan komersial utama di Iran, pada Sabtu siang, 28 April 2025. Insiden tersebut terjadi di dekat Bandar Abbas, kota pelabuhan besar di selatan Iran, dan mengakibatkan kerusakan parah pada gedung-gedung di sekitar lokasi, menghancurkan mobil-mobil, serta menyebabkan guncangan yang dirasakan hingga sejauh 50 km. Video yang beredar menunjukkan kobaran api yang membesar sebelum akhirnya meledak hebat, membuat warga sekitar panik dan berlarian menyelamatkan diri. Beberapa rekaman memperlihatkan setidaknya 3 area terbakar, sementara jalan-jalan dipenuhi puing dan asap tebal. Menteri Dalam Negeri Iran, Eskandar Momeni, mengonfirmasi bahwa kebakaran menyebar dari satu kontainer ke kontainer lain, memaksa pemerintah menutup sekolah dan kantor di wilayah tersebut. Ia juga menyatakan bahwa 6 orang masih dinyatakan hilang, sementara upaya pemadaman terus dilakukan meski menghadapi hambatan berupa angin kencang. Menurut firma intelijen maritim swasta, AMRE, ledakan kemungkinan berasal dari kontainer yang berisi bahan bakar padat untuk rudal balistik yang ditangani secara tidak tepat. AMRE melaporkan bahwa sebuah kapal berbendera Iran sempat membongkar kiriman natrium perklorat, bahan bakar roket di pelabuhan tersebut pada Maret 2025, yang sebelumnya dikirim dari Tiongkok. Saksi mata yang dikutip media pemerintah menyebutkan bahwa api berasal dari kontainer yang tidak tertutup rapat dan menyimpan bahan mudah terbakar. Pernyataan resmi dari pejabat Bae Cukai yang disiarkan oleh televisi pemerintah menyebutkan bahwa insiden kemungkinan besar bermula dari kebakaran di area penyimpanan bahan kimia berbahaya. Dalam laporan terbaru, AMRE menyampaikan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Nasional Iran telah mengeluarkan peringatan tentang praktik penyimpanan bahan kimia yang tidak aman di pelabuhan itu sebelum insiden terjadi. Shahid Raja E merupakan pelabuhan terbesar dan paling modern di Iran, menangani 70 juta ton kargo per tahun, termasuk minyak dan pengiriman umum, dan memiliki gudang seluas hampir 500.000 meter persegi serta 35 dermaga. Meski demikian, perusahaan produksi minyak nasional Iran memastikan ledakan ini tidak berkaitan dengan kilang minyak, tangki bahan bakar, maupun jaringan pipa nasional. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada para korban dan memerintahkan investigasi menyeluruh dengan mengirim langsung Menteri Dalam Negeri ke lokasi. Ledakan ini terjadi di tengah putaran terakhir negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat mengenai program nuklir Iran dengan mediasi dari Oman. Presiden Amerika, Donald Trump, menyatakan keinginannya untuk mencapai kesepakatan yang akan menghalangi Iran dari memperoleh senjata nuklir, meskipun Iran tetap bersikeras bahwa program nuklir mereka hanya ditujukan untuk kepentingan sipil. Walau ada kemajuan dalam pembicaraan, para perwakilan mengakui masih ada perbedaan yang perlu dijembatani. Pembicaraan dijadwalkan akan berlanjut minggu depan, menandai keterlibatan diplomatik tingkat tinggi pertama antara kedua negara sejak Amerika keluar dari kesepakatan nuklir pada 2018. Sebagai tindak lanjut dari kejadian tragis tersebut, pemerintah Iran telah memperketat pengawasan terhadap semua pelabuhan utama dan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya di seluruh negeri guna mencegah insiden serupa terulang. Pihak berwenang juga tengah melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur keselamatan dan pengelolaan kontainer yang membawa bahan kimia dan bahan bakar berisiko tinggi. Sementara itu, tim penyelamat dan petugas medis masih bekerja tanpa henti untuk mengevakuasi korban, memberikan perawatan bagi yang terluka, serta mencari ke-6 orang yang masih dinyatakan hilang. Lembaga-lembaga kemanusiaan lokal dan internasional telah mengirimkan bantuan logistik serta tim medis tambahan untuk membantu penanganan darurat di wilayah terdampak. Negara-negara tetangga dan sekutu Iran menyatakan keprihatinan dan menawarkan bantuan kemanusiaan, sementara organisasi internasional menyerukan penyelidikan independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam menangani peristiwa ini. Pemerintah Iran sendiri menjanjikan bahwa hasil investigasi akan diumumkan secara terbuka kepada publik, dan siapapun yang terbukti lalai akan dikenai sanksi hukum yang setimpal. Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya tata kelola keamanan yang ketat dalam infrastruktur vital, serta menyoroti kebutuhan mendesak akan kerjasama internasional dalam menangani bahan-bahan berbahaya yang berpotensi menimbulkan bencana besar jika tidak ditangani secara benar. Di tengah krisis yang sedang berlangsung, masyarakat sekitar pelabuhan mulai dievakuasi secara bertahap demi menghindari risiko lanjutan dari bahan kimia yang mungkin masih tersebar di udara maupun tanah.
Tim lingkungan dan kesehatan dari kementerian terkait telah diturunkan untuk mengukur tingkat kontaminasi dan melakukan dekontaminasi area terdampak. Warga setempat juga mengeluhkan bau menyengat dan iritasi pernapasan, menandakan bahwa zat kimia berbahaya kemungkinan besar masih aktif di sekitar lokasi ledakan. Rumah sakit di Bandar Abbas melaporkan lonjakan pasien dengan gejala luka bakar, gangguan pernapasan, dan trauma akibat ledakan. Dalam respons darurat, sejumlah rumah sakit lapangan telah didirikan untuk menangani korban dengan lebih cepat dan meringankan beban fasilitas medis utama. Pemerintah daerah juga telah membuka pusat pengungsian dan distribusi logistik untuk ribuan orang yang rumahnya hancur atau tidak lagi aman dihuni. Sementara itu, komunitas internasional mulai menyoroti standar keselamatan pelabuhan-pelabuhan di Iran, khususnya dalam pengelolaan bahan-bahan berbahaya. Beberapa organisasi non-pemerintah menyerukan perlunya reformasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan pelaporan bahan kimia yang masuk dan keluar dari Iran, terutama mengingat sanksi internasional sebelumnya telah membatasi akses Iran terhadap teknologi dan pelatihan keselamatan modern. Pihak berwenang Iran pun menyatakan akan menggandeng lembaga-lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam manajemen risiko industri berbahaya untuk memperbaiki sistem keamanan dan tanggap darurat di fasilitas-fasilitas serupa. Tragedi ini bukan hanya meninggalkan luka fisik dan emosional yang mendalam bagi masyarakat terdampak, tetapi juga mencerminkan rapuhnya kesiapan infrastruktur terhadap bencana industri di tengah ketegangan geopolitik yang tinggi. Dalam jangka panjang, pemerintah Iran diperkirakan akan menggunakan momentum ini untuk mendorong penguatan kebijakan keamanan nasional, sambil mengupayakan perbaikan hubungan diplomatik guna menarik investasi dan kerjasama teknologi dari luar negeri. Banyak pengamat menilai bahwa bagaimana Iran menangani krisis ini akan menjadi tolak ukur penting bagi kredibilitas pemerintahan Presiden Masud Pezeshkian, yang saat ini sedang berupaya membangun kembali kepercayaan publik dan memperbaiki kondisi ekonomi negara. Kejadian ini juga berpotensi mengubah dinamika negosiasi nuklir, karena pihak internasional kini memiliki bukti konkret mengenai pentingnya transparansi dan standar keselamatan dalam semua aspek infrastruktur Iran, baik sipil maupun militer. Dunia kini menanti langkah-langkah tegas dari pemerintah Iran dalam memastikan bahwa tragedi serupa tidak akan terjadi lagi. Dalam perkembangan berikutnya, tekanan publik terhadap pemerintah Iran terus meningkat, terutama dari kalangan keluarga korban dan aktivis hak asasi manusia yang menuntut transparansi penuh serta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang lalai. Mereka menuntut agar penyelidikan tidak hanya berhenti pada level teknis, tetapi juga menyasar struktur birokrasi yang memungkinkan terjadinya kelalaian sistemik dalam pengelolaan bahan berbahaya. Sejumlah media lokal mulai memberitakan dugaan bahwa beberapa pejabat pelabuhan sebelumnya telah menerima laporan internal terkait penyimpanan bahan kimia tanpa prosedur keamanan yang memadai, namun tidak mengambil tindakan tegas karena tekanan politik dan kepentingan ekonomi. Muncul pula spekulasi bahwa ada keterlibatan kelompok bisnis swasta dalam proses impor bahan bakar roket tersebut, yang mungkin telah mempercepat proses bongkar muat tanpa memenuhi standar keselamatan. Di tengah seruan reformasi, Parlemen Iran dilaporkan tengah menyusun undang-undang baru yang memperketat regulasi terhadap pelabuhan dan distribusi bahan kimia berbahaya, termasuk kewajiban audit independen secara berkala dan pelatihan keselamatan yang diwajibkan untuk semua pekerja pelabuhan.